Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa-siswi dari SMA Negeri Darussalah Singojuru. Kami dari kelas 10 IPA 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Kerajaan Tarumanegara. Sebelumnya, perkenalkan saya Ilham Muzaki, absen 13. Saya Ratna Dila Rasati, absen 29. Saya Karisma, absen 16. Saya Muhammad Rizky Ananda, absen 24. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu yang beraliran Wisnu, di mana kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja, yaitu Jayasinghawarman. Siapa Raja Jayasinghawarman? Ya, Raja Jayasinghawarman adalah seorang raja dari pimpinan pengungsi dari Calankayana, India. Di mana saat pendirian Kerajaan Tarumanegara ini, Raja Jayasinghawarman diberi persetujuan oleh Raja Dewawarman ke-8. Nama kata Tarumanegara sendiri berasal dari kata tarum dan negara, di mana kata tarum yang artinya Sungai Citarum atau sungai yang membelah Jawa Barat, dan negara yang artinya negara atas sebuah kerajaan. Wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara ini meliputi dari daerah Banten hingga ke Cirebon. Namun, Kerajaan Tarumanegara ini hanya mengalami masa kejayaan sebanyak 3 generasi saja, dan mengalami masa keemasan yaitu pada saat dipimpin oleh raja ketiga, yaitu Purnawarman. Kendati demikian, Kerajaan Tarumanegara juga mengalami keruntuhan pada abad ke-7, di mana kerajaan ini ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Seperti halnya kerajaan lainnya, Kerajaan Tarumanegara juga meninggalkan banyak sekali peninggalan sejarah, yaitu seperti percandingan, seperti prasasti, dan lain sebagainya. Salah satu contoh di Muara Citarum terdapat percandian, yaitu Percandian Batu Jaya dan Percandian Cibuaya. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ratna Dila Rasati. Kepadanya dipersilahkan. Pendiri Kerajaan Tarumanegara, Purwadi mengatakan bahwa berdasarkan naskah Wangsakerta, Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Diraja Guru Jayasinghawarman pada tahun 358 Masehi. Dalam naskah tersebut dituliskan bahwa pada abad ke-4 Masehi, Nusantara didatangi oleh sejumlah pengungsi dari India yang mencari perlindungan akibat peperangan besar di sana. Pengungsi dari India tersebut umumnya berasal dari kerajaan Pallava dan Calankaya. Salah satu pemimpin rombongan tersebut adalah Jayasinghawarman. Setelah mendapat persetujuan dari Raja Jawa Barat, yaitu Dewawarman ke-8, mereka mendirikan permukiman di dekat Sungai Citarum. Permukiman ini disebut Tarumadesha atau Desa Taruma. Setelah 10 tahun berjalan, akhirnya desa tersebut banyak dikunjungi oleh orang-orang sehingga Tarumadesha menjadi besar. Pada akhirnya wilayah yang setingkat desa menjadi kota atau negara. Lambat laun kota tersebut semakin menunjukkan perkembangan yang semakin pesat, sehingga Jayasinghawarman membentuk kerajaan yang disebut Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Diraja Guru Jayasinghawarman pada tahun 358 Masehi, yang kemudian digantikan oleh putranya, yaitu Dharmayawarman pada tahun 382 sampai 395. Raja Jayasinghawarman berkuasa dari tahun 358 sampai 382 Masehi. Setelah raja mencapai usia lanjut, raja mengundurkan diri untuk menjalani kehidupan kepanditaan sebagai pertapa pada tahun 358 Masehi. Dalam naskah tersebut dikatakan bahwa pada abad ke-4 Masehi, Nusantara didatangi oleh sejumlah rombongan pengungsi dari India yang mencari perlindungan akibat peperangan besar di sana.
Umumnya pengungsi tersebut berasal dari kerajaan Pallava dan Jalangkaya dari India. Salah satu rombongan tersebut dipimpin oleh Jaya Singawarman. Ketika mendapat persetujuan dari Raja Jawa Barat yaitu Dewa Warman ke-8, mereka membuat permukiman di dekat Sungai Citarum. Permukiman tersebut disebut Tarumadesya. Letak kerajaan Tarumanegara terletak di Jawa Barat di antara Sungai Citarum dan Cisadane. Para ahli membuat perkiraan tersebut berdasarkan prasasti-prasasti peninggalan Tarumanegara yang ditemukan di sekitar sana, bahwa kerajaan Tarumanegara atau kerajaan Taruma adalah kerajaan yang pernah berdiri dan berkuasa di barat Pulau Jawa pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Karisma. Kehidupan politik Kerajaan Tarumanegara. Salah satu sumber yang mengungkap bagaimana kehidupan politik Kerajaan Tarumanegara adalah naskah Mangsakerta. Di dalam naskah ini membuat nama-nama raja dari Berdiri hingga runtuh mencapai 12 raja. Memang belum ada bukti yang menyebutkan siapa pendiri Kerajaan Tarumanegara. Namun di dalam naskah Mangsakerta disebutkan bahwa pendiri Kerajaan Tarumanegara adalah Jaya Singawarman. Namun banyak para pakar yang meragukan isi naskah tersebut. Kerajaan Tarumanegara didirikan pada tahun 258 Masehi oleh Jaya Singawarman. Raja pertama kemudian digantikan oleh putranya Dharmayawarman. Ia memerintah dari 382 Masehi hingga 395 Masehi. Makam Jaya Singawarman dipusatkan di tepi Kali Gomati dan makam Dharmayawarman dipusatkan di tepi Kali Candrabaga. Raja ketiga sekaligus raja terkenal Kerajaan Tarumanegara, Purnawarman. Berdasarkan isi prasasti Tugu, pada masa pemerintahan Raja Purnawarman sering terjadi bencana alam berupa banjir. Maka dari itu, beliau memerintahkan untuk menggali sungai Candrabaga dan Gomati sepanjang 12 km. Penggalian kedua sungai ini bertujuan untuk mencegah terjadinya banjir. Penggalian kedua sungai ini dilakukan setelah 22 tahun masa pemerintahan Raja Purnawarman. Selain menghindari banjir, tujuan penggalian dua sungai itu mengatasi kekeringan saat musim kemarau. Kehidupan ekonomi Kerajaan Tarumanegara. Kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Tarumanegara mengandalkan pertanian dan perdagangan. Hal ini dibuktikan dari isi prasasti Tugu mengenai penggalian dua sungai yaitu Candrabaga dan Gomati. Penggalian kedua sungai ini selain bertujuan untuk mencegah terjadinya banjir, tujuannya juga digunakan sebagai irigasi pertanian. Gambaran kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Tarumanegara dapat kita ketahui dari catatan Fahin pedagang Tiongkok. Dalam catatannya disebutkan bahwa mata pencaharian Kerajaan Tarumanegara berupa pertanian, perdagangan, dan pemburu binatang. Beberapa hasil komoditas perdagangan berupa colabada, perak, dan kulit penyu. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki Ananda. Kehidupan agama Kerajaan Tarumanegara. Agama yang dianut Kerajaan Tarumanegara adalah agama Hindu. Agama Hindu yang berkembang di wilayah Kerajaan Tarumanegara adalah Hindu Wasisnawa dan atau Hindu Wisnu. Bukti ini terdapat dalam prasasti Ciaruteun yang dibuat dengan meninggalkan jejak kaki Purnawarman sebagai lambang jemaat Dewa Wisnu. Dalam agama ini Dewa Wisnu merupakan dewa tertinggi. Agama ini hanya berkembang di wilayah istana atau kerajaan atau kerabat besar Kerajaan Tarumanegara. Sementara itu, sebagian besar masyarakat menganggap kepercayaan asli, yaitu animisme dan dinamisme. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Bila Mujadi. Kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara. Seperti yang sudah kita tahu, Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu yang beraliran Wisnu. Masuknya pengaruh India dari Kerajaan Tarumanegara ini merubah kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara menjadi berkehidupan Hindu. Seperti contohnya, masyarakat berkehidupan seperti mulai mengenal bahasa, sastra, sistem dewa-dewi, hingga ke mitologi. Hal ini dapat dibuktikan pada prasasti Kebon Kopi
yang terdapat dua bercak kaki gajah air wata. Tarumanegara sendiri hanya mengalami masa pemerintahan 12 orang saja. Pada tahun 669 Masehi, Linggawarman, Raja Tarumanegara terakhir, digantikan menantunya Tarusbawa. Linggawarman sendiri mempunyai dua orang putri sulung bernama Manasih menjadi istri Tarusbawa dari Sunda, dan yang kedua bernama Sobakancana menjadi istri Dapuntahyang Sri Jayanasa, pendiri kerajaan Sriwijaya. Secara otomatis tahta kekuasaan Tarumanegara jatuh kepada menantunya dari putri sulungnya, yaitu Tarusbawa. Kekuasaan Tarumanegara berakhir dengan beralihnya tahta kepada Tarusbawa, karena Tarusbawa pribadi lebih menginginkan untuk kembali ke kerajaannya sendiri, yaitu Sunda yang sebelumnya berada dalam kekuasaan Tarumanegara. Atas pengalihan kekuasaan ke Sunda ini, hanya Galuh yang tidak sepakat dan memutuskan untuk berpisah dari Sunda yang mewarisi wilayah Tarumanegara. 1. Jayasingawarman berkuasa pada tahun 358 sampai 382 Masehi. 2. Dharmayawarman berkuasa pada tahun 382 Masehi sampai 395 Masehi. 3. Purnawarman berkuasa pada tahun 395 sampai 434 Masehi. 4. Wisnuwarman berkuasa pada tahun 434 Masehi sampai 455 Masehi. 5. Indrawarman berkuasa pada tahun 455 sampai 515 Masehi. 6. Candrawarman berkuasa pada tahun 515 sampai 535 Masehi. 7. Suryawarman berkuasa pada tahun 535 sampai 597 Masehi. 8. Kertawarman berkuasa pada tahun 561 sampai 628 Masehi. 9. Sundawarman berkuasa pada tahun 628 sampai 639. 10. Hariwangsawarman berkuasa pada tahun 639 Masehi sampai 640 Masehi. 11. Nagajawarman pada tahun 640 sampai 666 Masehi. 12. Linggawarman berkuasa pada tahun 666 Masehi sampai 669 Masehi. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Pergerakan Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak masa kejayaannya pada 400 sampai 600 Masehi di bawah kepemimpinan Raja Purnawarman. Menurut Prasasti Tugu, wilayah Kerajaan Tarumanegara meliputi hampir seluruh wilayah Kerajaan Jawa Barat, yakni dari Banten, Jakarta, Bogor, hingga Cirebon. Di masa kepemimpinannya, ia memerintahkan untuk melakukan penggalai Sungai Bumati panjang 6.112 tombak atau 11 km yang dilakukan selama 21 hari. Penggali sungai tersebut dilakukan sebagai rasa perhatiannya terhadap rakyat agar terhindar dari banjir dari aliran Sungai Chandrabaga yang sering terjadi di masa pemerintahannya. Penggalian sungai pun dilakukan dengan cara gotong royong, tidak ada paksaan. Setelah penggalian sungai selesai, Raja Purnawarman memberikan hadiah 100 ekor lembu kepada para brahmana. Selanjutnya, masa keruntuhan Kerajaan Tarumanegara. Lalu tahta Kerajaan Tarumanegara jatuh kepada Tarusbawa, menantu dari Raja Linggawarman. Karena Kerajaan Taruman terus mengalami kemunduran, Tarusbawa ingin meninggalkan Kerajaan Tarumanegara kembali ke masa kejayaannya. Ia pun memimpin Kerajaan Tarumanegara seperti di masa pemerintahan Raja Purnawarman yang berkediaman di Sundapura. Demi mewujudkannya, Tarusbawa lebih memilih mengembangkan kerajaan Sunda yang sebelumnya merupakan kerajaan daerah yang berada dalam kekuasaan Tarumanegara. Lalu Tarusbawa merubah nama Kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Namun ini justru membuat hubungan Kerajaan Tarumanegara dengan kerajaan lainnya melemah. Peristiwa ini membuat Kerajaan Galuh memutuskan untuk berpisah dari Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Galuh ini didirikan oleh
Urtikandayun, cucu dari Kertawarman, Raja ke-8 Kerajaan Tarumanegara. Pemisahan ini juga didukung oleh Kerajaan Kalingga karena saat itu putra mahkota Kerajaan Galuh menikah dengan putri Kerajaan Kalingga. Dukungan itu membuat Kerajaan Galuh meminta agar wilayah Kerajaan Tarumanegara dibagi menjadi dua. Untuk menghindari perang saudara, Raja Tarusbawa pun setuju memecah belah Kerajaan Tarumanegara menjadi wilayah Sunda dan Kerajaan Galuh dengan Citarum sebagai batasnya. Kerajaan Tarumanegara pun mengalami kekosongan kepemimpinan atau vacuum of power karena Raja Tarusbawa lebih memilih mengembangkan Kerajaan Sunda daripada Kerajaan Tarumanegara. Selain itu, ada gempuran dari beberapa kerajaan lain yang sangat berpengaruh pada keruntuhan kerajaan ini. Pada tahun 669, Kerajaan Tarumanegara runtuh dan ditaklukkan oleh Dapunta Hyang Salindra, Raja Sriwijaya, dan dengan tujuan memperluas wilayah kekuasaannya. Untuk penjelasan selanjutnya dijelaskan oleh Ilham. Baik, untuk kesimpulan kali ini, Kerajaan Tarumanegara adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di Jawa Barat, yaitu pada abad ke-5 hingga ke abad ke-7 Masehi. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan banyak sekali peninggalan sejarah, terutama peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan. Terlihat pada saat itu, Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu yang beraliran Wisnu. Kata Tarumanegara berasal dari kata Tarum dan Nagara. Kata Tarum yang berarti Sungai Citarum atau sungai yang membelah Jawa Barat, dan Nagara yang artinya kerajaan atau sebuah kerajaan atau sebuah negara. Pendiri Kerajaan Tarumanegara sendiri menurut kitab Sansakerta adalah Raja Diraja Guru Jayasinghawarman. Dalam naskah itu dikatakan pada abad ke-4 Masehi, Nusantara didatangi oleh sejumlah pengungsi dari India yang mencari perlindungan akibat terjadi peperangan besar di sana. Tarumanegara sendiri hanya mengalami masa pemerintahan sebanyak 12 raja. Pada tahun 669 Masehi, Linggawarman, Raja Tarumanegara terakhir, digantikan menantunya yaitu Tarusbawa. Kerajaan Tarumanegara pun mengalami kekosongan pemimpinan atau vacuum of power. Karena Raja Tarusbawa lebih memilih mengembangkan kerajaan Sunda daripada kerajaan Tarumanegara. Selain itu, ada gempuran dari beberapa kerajaan lain yang sangat berpengaruh pada keruntuhan kerajaan ini. Sehingga pada 669 Masehi, Kerajaan Tarumanegara runtuh dan ditaklukkan oleh Dapunta Hyang Salindra, yaitu Raja Sriwijaya, dengan tujuan untuk memperluas kerajaan Sriwijaya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.